Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita membahas strategi implementasi kebijakan dari mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Cucun Suningsi, SPD MPD, telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami dari kelompok 5 dengan anggota MIPA Abigail Manulang dengan NIM 2305832, Romika Syanturi dengan NIM 2305373, Salwa Naufalia dengan NIM 2306124, dan Siti Khalija N dengan NIM 2306180. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi implementasi kebijakan. Strategi adalah suatu tindakan rangkaian sistematis dan berjangka panjang untuk mencapai tujuan. Sehingga dapat diartikan, strategi adalah langkah atau tindakan yang direncanakan secara sistematis, terstruktur, dan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, strategi adalah pendekatan yang terorganisir dan berorientasi pada tujuan yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan visi jangka panjang dan dapat memberikan hasil yang optimal. Kemudian terdapat juga implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat diartikan juga implementasi merupakan suatu rencana yang dilakukan melalui serangkaian tindakan nyata yang dilakukan secara sistematis dan terarah yang bertujuan untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, implementasi adalah tahapan eksekusi dari suatu konsep atau rencana yang mengubah ide menjadi tindakan konkret yang menghasilkan dampak yang nyata. Terdapat juga kebijakan. Kebijakan merupakan suatu aturan tertulis, keputusan mengikat yang dibuat oleh suatu organisasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Dapat diartikan juga, kebijakan merupakan suatu aturan, pedoman, atau keputusan resmi yang dibuat oleh suatu organisasi, lembaga, atau pemerintah dengan tujuan untuk mengatur suatu tindakan, perilaku, serta proses yang terjadi dalam suatu lingkungan tertentu. Selain itu, kebijakan juga mengalami evaluasi dan revisi secara berkala agar tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan organisasi atau masyarakat yang menaunginya. Strategi implementasi kebijakan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan ini, strategi implementasi kebijakan mengambil kumpulan tindakan yang sistematis dan juga terencana untuk menerapkan kebijakan pendidikan dengan cara yang efektif dan juga efisien. Dengan demikian, strategi implementasi kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh elemen yang terlibat dalam kebijakan pendidikan dapat berfungsi secara sinergis sehingga hasil yang didapat tidak hanya sesuai dengan harapan, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat. Yang selanjutnya ada pendekatan dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan dalam implementasi kebijakan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, pendekatan top-down. Kebijakan ini dibuat oleh pihak atas atau pemerintah dan diimplementasikan oleh pihak bawah atau masyarakat. Yang kedua ada pendekatan bottom-up. Kebijakan ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan diimplementasikan oleh pihak bawah. Yang ketiga ada pendekatan partisipatif. Kebijakan ini dibuat dan diimplementasikan melalui partisipasi aktif masyarakat dan stakeholders. Yang keempat ada pendekatan kolaboratif. Kebijakan ini dibuat dan diimplementasikan melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholders. Dan yang kelima ada pendekatan berbasis masyarakat. Kebijakan ini dibuat dan diimplementasikan berdasarkan kebijakan dan aspirasi masyarakat lokal.
Yang keenam, ada pendekatan berbasis bukti. Kebijakan ini dibuat dan diimplementasikan berdasarkan bukti ilmiah dan data yang akurat. Dan yang terakhir, ada pendekatan berbasis kinerja. Kebijakan ini dibuat dan diimplementasikan berdasarkan kinerja dan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Menurut George Edward III, 1980, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu yang pertama ada komunikasi. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting, yaitu ada transformasi informasi, kejelasan informasi, dan juga konsistensi informasi. Yang kedua, sumber daya. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Setiap tahap implementasi kebijakan atau program menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, disposisi atau sikap pelaksana. Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Yang keempat, struktur organisasi. Adanya SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Struktur yang kompleks atau prosedur yang berbelit-belit dapat menjadi hambatan dalam implementasi. Adanya pembagian struktur birokrasi yang jelas akan mencegah untuk tidak terjadi ketimpangan tugas dalam proses penerapan suatu kebijakan. Selanjutnya, alur strategi implementasi kebijakan pendidikan. Proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan berbagai tahapan dan strategi untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif. Alur strategi implementasi kebijakan pendidikan diantaranya yang pertama, tahap sosialisasi, yaitu tahapan penyebaran informasi kebijakan yang merata kepada semua pihak terkait seperti pendidik, peserta didik, dan masyarakat untuk memastikan pemahaman yang seragam. Yang kedua, tahap piloting, yaitu melaksanakan uji coba kebijakan dalam skala kecil untuk mengidentifikasi potensi masalah dan melakukan penyesuaian sebelum penerapan secara luas. Tahap yang ketiga yaitu tahap diseminasi, yaitu tahapan penyebaran secara luas kebijakan yang ditetapkan setelah melalui tahap uji coba dan penyesuaian yang diperlukan. Adapun menurut sumber lain, alur strategi implementasi kebijakan pendidikan terdiri dari yang pertama, analisis kebijakan, kedua, perumusan kebijakan, ketiga, sosialisasi kebijakan, keempat, implementasi kebijakan, dan yang kelima, evaluasi kebijakan. Dari perspektif proses, program pemerintah dianggap berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program. Sementara dari perspektif hasil, program dinilai berhasil jika membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dari segi proses, tetapi bisa jadi gagal dari segi dampak yang dihasilkan ataupun sebaliknya. Selanjutnya, permasalahan dalam implementasi kebijakan. Permasalahan dalam implementasi kebijakan pendidikan pertama dari sumber daya. Kekurangan staf yang berkualitas dan terlatih dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan tersebut. Tanpa adanya tenaga kerja yang berkualitas, meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, pelaksanaannya akan sulit dilakukan secara efektif, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakberhasilan dalam implementasi di lapangan. Yang kedua itu kekurangan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Informasi yang jelas dan tepat mengenai pelaksanaan kebijakan sangat penting bagi para pelaksana. Tanpa informasi yang cukup, mereka akan menghadapi kesulitan dalam memahami langkah-langkah yang harus diambil, yang dapat berujung pada kesalahan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, wewenang yang terbatas atau tidak efektif. Keterbatasan wewenang yang diberikan kepada pelaksana kebijakan atau ketidakefektifan dalam penggunaan wewenang tersebut dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan perlu diberikan wewenang yang memadai agar dapat mengambil keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Yang keempat, fasilitas yang tidak memadai.
Kondisi fasilitas yang tidak memadai seperti infrastruktur yang buruk atau kurangnya peralatan pendukung menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa fasilitas yang memadai, kebijakan akan sulit untuk diimplementasikan secara optimal dan tidak dapat memberikan dampak yang diharapkan. Permasalahan selanjutnya itu struktur birokrasi yang tidak jelas, menjadi salah satu masalah dalam implementasi kebijakan pendidikan. Ketidakjelasan struktur birokrasi terkait pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi menyebabkan tumpang tindih. Hal ini mengakibatkan kebingungan bagi para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya dan menghambat koordinasi antar instansi yang seharusnya terlibat dalam kebijakan pendidikan. Strategi untuk mengatasi masalah implementasi kebijakan pendidikan. Strategi untuk mengatasi masalah implementasi kebijakan pendidikan terkait sumber daya dengan memastikan tersedianya staf yang memadai dan berkualitas, memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang kebijakan kepada para pelaksana, memastikan bahwa wewenang yang diberikan kepada pelaksana sesuai dan efektif, serta menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, evaluasi dan monitoring secara terus-menerus diperlukan untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan strategi ini, diharapkan implementasi kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi untuk mengatasi permasalahan struktur birokrasi yang tidak jelas adalah dengan memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi yang terlibat dalam kebijakan pendidikan, membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antar instansi, serta melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana. Selain itu, diperlukan adanya pedoman atau SOP yang jelas sebagai panduan bagi pelaksana kebijakan. Dengan demikian, diharapkan implementasi kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kesimpulannya, strategi implementasi kebijakan adalah upaya sistematis untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif dan efisien dalam jangka waktu tertentu. Keberhasilan implementasi ini bergantung pada beberapa faktor penting, yaitu komunikasi yang jelas dan konsisten antara yang mengeluarkan kebijakan dan pelaksana, ketersediaan sumber daya yang memadai seperti sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur,